Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas esai kelas 11 bahasa. Oke. Mohon diperhatikan ya kelas 11 bahasa agar nanti untuk selanjutnya lebih berani untuk bertanya jika tidak paham gitu. Nah, kita mulai dari esai Afita. Afita, yang pertama adalah judulnya tidak ada Afita. Judulnya Sweater, itu cerpennya, judul cerpen, tapi judul esainya belum ada. Jadi, ibu tidak tahu kamu fokus tentang esainya tentang apa. Jadi, ini belum jadi bisa disebut esai ya. Kamu tidak punya topik utama dari esai tersebut. Jadi di dalam, kalau ibu lihat di bagian ending penutupnya itu kutipan di atas terlihat tidak ingin menjalani kehidupan dari ibunya menikah, ia tidak ingin mempunyai kehidupan seperti kedua orang tuanya. Nah, jika kamu ingin, ibu sarankan nih, jika kamu ingin fokus ke menceritakan tentang tokoh si anak yang tidak ingin memiliki kehidupan seperti ibunya dengan menikah, atau berarti tidak mau menikah gitu ya, kalau ibu tahu. Nah, kamu harus menceritakan dari awal. Jadi bagian awal pendahuluan, kamu berarti menceritakan bagaimana si tokoh, bukan tokohnya berarti langsung, kenapa seorang wanita itu harus menikah misalnya, atau tidak harus menikah. Apa sih pengertian menikah itu gitu. Nah, kamu bisa membahas itu. Jadi topik kamu tentang menikah. Tentang kewajiban menikah gitu misalnya. Kewajiban menikah atau mendobrak kewajiban menikah di dalam cerpen Sweater karya Yeti Aka. Nah, berarti kamu di pendahuluan bagian awal, kamu seharusnya menceritakan mengenai menikah gitu. Jadi kamu harus punya konflik dulu, masalah apa yang kamu mau bahas di cerpen tersebut. Jadi ibu nggak menyarankan yang namanya biodata dari Yeti Aka, itu nggak perlu, karena endingnya kamu mau fokus ke si tokoh nggak mau menjalani pernikahan seperti ibunya. Jadi kamu harus fokusnya ke situ. Dari awal kamu harus menceritakan tentang menikah itu seperti ini. Kamu bisa mencari pengertian menikah, atau mencari menurut ahli itu harus gimana, atau pengalaman kamu tentang pernikahan, pengalaman orang lain tentang pernikahan begitu. Nah, lalu fokus ke situ. Jadi pendapat kamu tentang menikah itu, apakah wajib enggak sih perempuan itu harus menikah apa enggak sih? Nah, kamu dengan pendapat kamu tentang menikah itu masukkan ke dalam cerpen tersebut. Apakah di cerpen tersebut pendapat si penulis tentang menikah itu bagaimana? Pendapat si tokoh yang kenapa si tokoh itu tidak mau menikah gitu kan? Nah, seharusnya kamu fokus ke situ. Tadi ada masalah nih, kenapa tokoh itu tidak mau menikah? Apa masalahnya? Nah, kamu itu fokus ke situ. Jadi ada kutipan mengenai cerpen tersebut, awali dengan opininya kamu. Opininya kamu mengenai masalah menikah dulu. Terus baru kamu membahas tentang isi cerpen tersebut. Isi cerpen tersebut fokusnya ke menikah misalnya. Nah, itu baru kamu bisa jadi esai. Itu salah satu contohnya. Jadi kalau yang seperti ini belum disebut esai, jadi belum ibu nilai ya. Nah, jadi diperbaiki dulu. Fokus ke permasalahan. Jadi latar belakang kamu mengangkat cerpen tersebut, bukan pengertian cerpen, bukan pengertian apa. Jadi fokusnya tuh ke masalah tersebut. Kamu bisa lihat video kelas lain. Jadi ada beberapa esai yang sudah benar. Jadi silakan ditonton. Kita lanjut ke Alia. Alia seorang yang selalu judulnya juga belum benar ya Alia. Judulnya
judulnya itu harusnya apa yang ingin kamu topiknya kamu apa, topik cerpen yang kamu, topik isai kamu apa. Tadi kalau misalnya ngikut contohnya tadi punya Avita ya, kalau ibu bilang itu tentang menikah, berarti ya judulnya tuh pernikahan, kewajiban menikah atau mendobrak ketidakwajiban menikah di dalam proses di dalam cerpen judulnya apa, karya siapa. Nah, itu baru disebut judul esai. Nah, sekali lagi, kamu ngopas cerpen ya, ngopas cerpennya. Nah, ini tidak perlu. Jadi, kutipan cerpen itu tidak sepanjang ini. Ini kamu malah kutip cerpen. Nah, ini pendapatnya mana? Pendapatnya. Ini cerpen semua ini. Nah, ini cerpen semua, ini bukan esai jadinya. Loh, ini isinya cerpen semua, kamu ngopas cerpen. Jadi kamu nggak bikin esai, ini kamu ngopas cerpen. Loh, gimana ini? Gimana ini saya nilainya? Ya tidak ada nilai dong. Nah, ini isinya cerpen, bukan esai. Tolong diperbaiki, lihat contoh-contoh esai yang sudah benar. Kalau nggak paham bisa ditanyakan. Ini belum ibu nilai, ini cerpen ya, bukan esai. Ini cerpennya orang lain lagi. Dan ibu nggak menyuruh nulis cerpen. Apa? Ngopas cerpen. Saya nyuruhnya bikin esai. Oke, lanjut ke Arsya. Ini Arsya apa lagi? Ini apa Arsya? Apa? Ini juga bukan esai. Apa? Saya nggak tahu. Kamu ngopas apa ini? Nulis apa? Saya nggak tahu. Maksudnya apa? Ini bukan esai ya. Ibu nyuruhnya bikin esai. Jadi punya Arsa dan punyanya Alia tidak ada nilainya. Avita juga belum. Damar Juan Catur Pangestu. Nah, dia punya Damar ini awalnya itu biografi Yetiaka ya, jadi tidak perlu ingat topik yang ingin kamu bahas dulu. Kamu ingin bahas apa di dalam cerpen itu? Jadi baca cerpennya sampai selesai. Kamu menemukan apa sih di situ? Apakah misalnya konflik tentang pembunuhan atau tentang apa tadi ya? Pernikahan tadi punya itu. Terus tentang apa? Nah, ini laki-laki itu memilih pintu yang berbeda. Baca dulu cerpennya. Kesimpulan dari cerita di atas bahwa setiap manusia memiliki pendapat tersendiri. Nah, kamu fokus ke ini, kesimpulannya lumayan bagus, tapi kamu ini belum disebut esai karena tidak ada pendapatnya kamu. Pendapatnya kamu cuma di bagian belakang sini tuh kesimpulan. Jadi, kutipan cerpen itu berguna untuk menguatkan pendapatnya kamu. Jadi, kutipan cerpen itu cuma ada 1 atau 2 kutipan. Paling banyak tuh 1 paragraf lah cukup untuk sebuah kutipan. Jadi, tidak sebanyak ini ya. Nah, ibu bahas dulu. Jadi, kalau disimpulkan cerita di atas bahwa setiap manusia memiliki pendapat tersendiri. Nah, pandangan hidup yang berbeda-beda. Nah, kamu udah dapat nih topik yang harusnya kamu analisis, Damar. Jadi topiknya itu tentang pendapat ya, tersendiri, pandangan hidup yang berbeda-beda. Nah, kamu bisa nih bikin esai tentang pandangan hidup yang berbeda-beda di cerpen. Judulnya apa? Terus karya siapa? Karya Yetiaka, judulnya apa gitu. Nah, setelah itu baru kamu nyari nyari tentang pandangan hidup. Pandangan hidup itu pengertiannya apa? Terus menurut kamu tuh pandangan hidup itu berguna buat apa? Nah, dengan latar belakang bahwa pandangan hidup itu penting bagi seseorang manusia,
Kalau nggak punya pandangan hidup, nyeleweng ke sana kemari misalnya. Nah, itu menjadi landasan esainya kamu gitu. Landasan esainya kamu untuk membuat isinya. Itu kan baru landasan ya. Isinya berarti kamu cari tuh bagaimana tokoh-tokoh di dalam cerpen Yeti Aka yang laki-laki itu milih pintu yang berbeda. Bagaimana si tokoh mencari pandangan hidupnya gitu. Jadi analisis itu, jadi pandangan hidup yang bagaimana dalam cerpen tersebut, itu baru isinya. Baru kamu simpulannya seperti itu. Simpulannya udah bener tapi isinya nggak ada. Latar belakangnya juga nggak ada. Jadi perbaiki itu, punya damar juga belum dapat nilai. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanyakan saja. Di kolom komentar boleh. Dewinda Ayuning Tias. Oke, punya Dewinda itu karya sastra cerita pendek berjudul Tumbal karya Friend. Tidak. Ini tidak sesuai dengan perintah saya nyuruhnya karya Yeti Aka. Jadi ini tidak Ibu nilai. Silakan dibuat ulang. Kirim secara pribadi ke email saya. Jadi belum ada yang dapat nilai ya. Ini lagi referensi. Please tolong jangan kopas mana-mana lah. Kerjakan sendiri. Oke, kita lanjut ke Iis. Iis cerpen kupu-kupu dan desing peluru. Karya Prasetyo Tomo. Oke, punya Iis juga sama ya. Kutipannya super banyak sekali. Itu bukan kutipan namanya. Kutipan itu cuma satu paragraf atau satu paragraf. Kutipan itu satu paragraf dari cerpen tersebut. Jadi satu paragraf, terus opini kalian. Terus kalau opini kalian butuh kutipan yang lain ya tambahin kutipan, tapi bukan mengopas cerpen sepanjang ini. Ya Iis, di awal dalam cerpen kupu-kupu ini udah bagus di bagian awalnya. Dalam cerpen kupu-kupu sisa baterainya habis. Siapa baterainya nyambung. Oke, jadi di bagian depan sudah bagus. Dalam cerpen ini, dalam cerpen tersebut berisikan menceritakan tentang seekor kupu-kupu. Tapi kamu belum punya latar belakang gitu. Latar belakangnya apa dalam topik? Cari topiknya. Lihat kesimpulannya apa coba? Banyak sekali. Oke, jadi kamu mau fokus ke topik nilai-nilai di dalam cerpen tersebut. Jadi jangan kopas semuanya gitu. Kopas semuanya jangan, tapi kamu nyari nilai-nilai yang ada. Jadi pendahuluan kamu bisa mulai dari sebuah karya sastra itu punya banyak nilai itu buat apa, bla 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 bla. Nah, latar belakang itu saya melihat bahwa nilai dalam sebuah karya sastra itu sangat penting gitu. Dan karena itu saya menganalisis nilai-nilai dalam cerpen apa, karya siapa. Nanti poin pertama nilai kejujuran. Nah, cari itu nilai kejujuran di dalam cerpen tersebut. Terus kasih kutipan. Nilai kejujuran yang diperlihatkan di dalam cerpen ini diperlihatkan oleh tokoh ini. Kasih kutipan. Terus itu menjelaskan bahwa sikap jujur ini gimana. Tokoh itu sudah memperlihatkan gimana tentang kejujuran. Nah, itu baru poin pertama. Yang kedua, poin kesabaran. Nah, kesabaran itu seperti apa? Tokoh apa saja yang sabar gitu. Terus nilai yang lain, bersaing, cepat, sehat. Secara sehat itu seperti apa? Dijelaskan. Nah, sehingga kamu bisa mendapatkan kesimpulan seperti ini. Oke? Jadi tidak ada
ngopas cerpen sepanjang ini, tapi ya kamu kayak ya harus ada analisisnya gitu. Jadi bukan ngopas seperti ini ya. Jadi misalnya itu warga yang memberontak. Nah, memberontak ini kutipan satu paragraf tak habis sampai ke pentungan ini membahas tentang apa sih, nilai apa sih kayak gitu. Jadi poin pertama misalnya nilai tidak boleh memberontak atau apa itulah. Terus jadi tapi sesuai dengan poinnya kamu yang tadi, kejujuran, kesabaran. Nah, itu cari di cerpen ini, baru kamu akhirnya bisa menyimpulkan itu. Jadi bukan ibu nyuruh 4 halaman itu isinya cerpen sepanjang itu, enggak, itu isinya isai, jadi bukan cuma cerpen gitu, apalagi yang cuma 1 halaman. Nah, kita lanjut ke Nadia. Berarti punya IS juga belum ya, belum bisa dinilai karena belum bisa isainya. Kita mulai dari Nadia. Nadia, ini apa Nadia? Penjahit Lisabon. Pendahuluan di dalam cerpen ya, isi juga di dalam cerpen, penutup juga dalam cerpen. Oh, ini bukan. Kamu lagi lihat apa strukturnya? Bukan seperti ini. Jadi pendahuluan itu latar belakang. Kamu cari topik dulu di dalam cerpen Penjahit Lisabon. Baca sampai selesai. Terus apa sih yang menarik dari Penjahit Lisabon? Misalnya, kenapa bisa penjahit, tentang penjahit misalnya. Nah, kamu bahas tentang penjahitnya. Atau karena ibu belum baca Penjahit Lisabon, jadi ibu nggak tahu tentang apa itu. Cari. Mungkin tentang Lisabon yang cacat misalnya, yang wajahnya cacat ya, sebab bekas melintang di keningnya. Ini seorang wanita harus memiliki wajah yang cantik kan, tapi ketika ada bekas luka itu bagaimana? Mungkin kamu bisa mengulik tentang masalah itu. Jadi cewek itu harus cantik kayak gitu misalnya ya. Ini karena ibu nggak baca, jadi kamu membahas bahwa si ceweknya ini tidak menganggap dirinya cantik. Nah, padahal perempuan tuh harusnya menganggap dirinya cantik. Nah, itu kan berarti tentang proses psikologi tokohnya ya, psikologi tokohnya yang minderan. Apakah semua perempuan itu harus cantik? Itu kan ada masalah di situ. Kamu bisa memulai dengan latar belakang bahwa perempuan tuh tidak harus cantik. Cantik itu apa sih artinya? Bla 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 bla. Nah, di dalam cerpen ini memperlihatkan bahwa perempuan itu bagaimana, apakah harus cantik atau gimana, apakah sikap minder itu gimana, bagaimana proses si tokoh yang namanya Lisabon ini yang menganggap dirinya tidak cantik itu bagaimana, diceritakan sampai akhir gitu. Lalu baru penutupnya itu kesimpulan dari isinya kamu. Cantik itu gimana sih? Tokoh Lisabon sudah memperlihatkan apa sih tentang kata cantik gitu. Nah, itu baru disebut isai gitu. Kalau belum paham boleh tanyakan. Jadi jangan, ibu harap kalian anak bahasa, karena kalian anak bahasa, tolong untuk lebih diperhatikan lagi gitu. Ini juga sama ya, punya Nasya. Pendahuluan, isi sama penutup itu baca dulu cerpennya, baru cari masalah atau topik yang ada di cerpen tersebut. Baru kamu mencari latar belakang masalah itu menurut kamu gitu. Ibu baca dulu Ketua Klub Gosip. Kan ibu udah beberapa kali baca isainya yang kelas lain tentang Klub Gosip. Ini kan tentang sebuah klub ya. Klub itu kan kelompok. Nah, kelompok itu bagaimana gitu. Jadi membicarakan skandal-skandal di sekitar tempat tinggal itu gimana sih gitu. Jadi kalau kamu mau bahas tentang apa sih, maksudnya untungnya bergosip gitu kan, untungnya bergosip. Nah, kamu cari dulu di cerpen itu tentang apa sih topiknya gitu, gosip itu gimana sih. Nah, baru dapat
esainya gitu. Oke, lanjut ke pena. Jadi belum ada yang dapat nilai ya. Tolong diperbagi dulu. Ini sekalian belajar. Jadi belajar yang punya pena. Cerpen jadi AK pada ekspres segala sesuatu yang menggangguku. Nah, ini dari awal sudah ngopas cerpennya ya. Kutipannya nggak boleh sepanjang ini ya. Ibu suruh 4 halaman itu isai ya, bukan isi cerpennya. Nah, ini malah cerpen semua ya. Oh tidak, ini gimana ini? Ini isinya cerpen semua. Pena, saya nyuruhnya bikin isai, bukan ngopas cerpen. Tuh, gimana ini? Ya, ngomennya apa coba ya? Nggak bisa dikomen dong. Isainya nggak ada sih. Coba bikin isainya, jangan ngopas cerpennya ya. Punya Rifki. Tema apa tema? Temanya apa? Cuma tema titik 2. Ini juga cerpen semua tidak. Wow. Aduh. Saya mau ngeritik isai, bukan mau baca cerpen. Jadi cerpen semua, gak ada isainya. Coba pelajari dari ucapan saya tentang, contohnya Avita tadi yang hampir bisa, punya IIS juga, Damar juga udah mending, cuma emang kurang fokus aja topiknya. Nah, ini malah cerpen jadi tidak ibu nilai. Tolong jangan, kalau nggak paham tolong tanyakan ya Allah, biar ibu tahu kalian paham apa nggak paham gitu loh. Ini punya Risa. Oke, Risa punya labirin cerpen Khairul. Saya nyuruhnya 4 halaman ya Risa, bukan 1 halaman. Oke, ibu terangkan dulu. Ibu lihat bacaan terakhir. Saya ikut tertawa tapi saya tidak mengubah tawa apa-apa loh. Lah, ini mana kutipan cerpen juga. Dikit banget. Nah, ini tidak saya nilai. Silakan cari topiknya, bikin isai, bukan ngopas cerpen ya. Sigit, jangan ikut-ikutan. Wah, Sigit juga ikut-ikutan. Cerpen semua tuh. Aduh. Oke, cuma ngopas cerpen, saya tidak nilai. Sukma, ngopas cerpen juga. Yunda, ikut-ikutan juga ya. Aduh, saya mau. Oh tidak, sedih saya. Kalian ngopas cerpen doang. Oke, pelajari dari apa yang saya ucapkan. Ada beberapa isai tadi. Yang kelas ini belum ada yang dapat nilai. Silakan dibuat isainya. Kirim mandiri aja. Sendiri-sendiri. Jadi nggak usah nunggu-nunggu teman. Kirim ke email saya zaratulwahdati@gmail.com. Terakhir sebelum UTS. Kalau nggak paham, tanyakan. Saya sudah sering bilang kayak gitu. Jadi jangan asal mengerjakan. Kerjakan dengan baik. Kalau nggak paham, tanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.